Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja, teman-teman. Ini ada berita terupdate dari Pepcoin ya. Kemarin ada beberapa aktivitas penjualan ya. Dan apakah kalian sudah jual atau masih ngehold? Nanti kita akan bahas juga ya pendapat saya dan bisa dibilang ya saya punya persepsi sendiri terkait, Pepcoin ini. Kita langsung saja. Tapi seperti biasa teman-teman ya, kita update market dulu ya di, tanggal 11 Januari ini ya. Pertama yang saya mau update di sini adalah, market cap overall crypto teman-teman ya. Jadi kapitalisasi pasar dari cryptocurrency ya, overall ya. Di sini ada terjadi kenaikan 2,06% ya, dan sekarang di posisi 3,3 triliun dolar teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini untuk Fear and Greed Index teman-teman ini sangat menurun jauh bahkan nggak sampai 50 poin ya atau saya presentasikan saja ya. Bahkan nggak sampai di 50% ya. Di sini menunjukkan bahwa memang aktivitas jual beli, aktivitas transaksi apalagi buy teman-teman ini turun jauh dari poin 61 di beberapa hari kemarin ya. Bisa dibilang seperti itu. Dan teman-teman mungkin sudah pada tahu ya akibatnya ya penyebabnya yaitu ada isu bahwa Grayscale, MicroStrategy dan BlackRock menjual Bitcoin. Tapi apapun itu teman-teman ya, Bitcoin tetap akan jadi primadona ya, karena sekali lagi limited dan fundamentalnya sangat-sangat tinggi ya. Oke, mulai dari Bitcoin. Bitcoin di sini ada di posisi 94.500 ya. Dalam 7 hari ini dia koreksi 3,47%. Tapi kalau dalam 24 jam ini naik ya, hampir 2%, 1,84. Ethereum ya untuk per 24 jam ini hampir 1%, dan kalau kita lihat untuk 24 jam dalam 24 jam ini semua pada hijau ya, bisa dibilang ya mulai grow up lagi ya, semoga saja teman-teman. Tapi berbanding terbalik dengan Pepcoin ya, kalau kalian lihat di sini untuk Pepcoin sekarang dia turun di posisi 24 untuk peringkat market cap-nya. Jadi peringkat di coin market cap ini berdasarkan market cap-nya ya, bisa dibilang seperti itu. Dan per 7 hari Pepcoin ini sangat-sangat signifikan turunnya ya, hampir 18% teman-teman bisa lihat di sini, dan per 24 jam ini mulai kelihatan hijau 2,69% dan harganya ya masih di 1761 ya, saya ambil buntutnya saja. Biasanya titik aman di Pepcoin itu di 2 ya, 21, 22 ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi ini aja di 17. Oke, apa yang terjadi dengan Pepcoin ini? Saya nggak berbicara kualitas teman-teman ya. Kalau kualitas saya menjunjung tinggi atau memang saya yakin dengan Pepcoin berdasarkan dengan white paper yang saya pelajari dari Pepcoin dengan sirkulasi supply ya, dengan ownership-nya, dengan LP-nya ya. Saya tahu ini sudah sangat-sangat aman untuk Pepcoin. Jadi Pepcoin ini bisa dibilang ya 100% ya itu memang dikelola oleh market ya, bukan ada lagi yang pegang ini pegang itu dari tim dan developer, no ya, tidak. Makanya banyak yang yakin sampai listing Binance pun ya apa ya, nggak ada yang datang ke sana terus ataupun ngechat dan memberikan formulir untuk listing, tidak, dia memang di listing secara sukarela dari Binance dan exchange-exchange besar lainnya karena keterbukaannya ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, ada berita terbaru ya, teman-teman bisa, ikuti ya, tapi sebelumnya ya, buat teman-teman semuanya ya, saya lupa ya, mungkin ada yang baru nonton, selamat tahun baru buat kalian semuanya. Semoga di tahun baru ini kalian makin sehat, makin sukses tentunya. Oke, diangkat dari salah satu artikel, jadi harga Pepcoin ini turun 3% hari ini, kemarin teman-teman tepatnya, karena di sini well dari Pep ini ya, atau bisa dibilang investor besar ya, atau pembeli atau paus-paus dari Pepcoin ini dia melepas kepemilikannya di tengah harga koreksi ya, dan bisa dibilang ya kalau well melepas PP atau menjual PP di tengah harga bear ya, di tengah harga penurunan, itu bisa dikatakan ya ini well-well baru ya, bisa dibilang seperti itu. Soalnya kalau well-well yang memang pemain besar mereka selalu jangka panjang atau long term. Tapi biar lebih jelas kita akan bahas di sini ya. Jadi di sini
Penurunan ini dipicu oleh aksi jual besar-besaran dari salah satu well dari PP ini ya, yang dilaporkan telah melepas 85 miliar token, token PP tentunya senilai 1,5 juta dolar ya, atau di sini dia jual pairnya ke USDC ya, dalam beberapa jam terakhir di hari kemarin. Nah, di sini sementara itu total saldo kepemilikan dari kepemilikan PEP ya berdasarkan USD ya, juga mencatat penurunan signifikan di awal tahun ini mencerminkan melemahnya kepercayaan komunitas terhadap salah satu meme coin terpopuler ini atau Pepcoin ini. Dan kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir teman-teman ya, terjadi 3,82 di tanggal 10 kemarin ya. Tapi per hari ini terjadi kenaikan hampir 3% juga. Jadi kemungkinan ketika dia buang barang ya, ada yang buyback ya setelah mendapat info ini, karena info ini langsung diangkat oleh look on chain ya, langsung ke tracker di sini ya, teman-teman bisa lihat untuk di Twitternya ya. Oke, di saat pasar kripto mengalami penurunan hari ini ya di tanggal 10 kemarin, dari laman Pintu teman-teman ya, Pintu Exchange, bahwa harga Pepcoin ini ya tengah mengalami penurunan 3,82% dalam 24 jam terakhir ya. Saat ini berada di level 2801, tapi ini terjadi koreksi lagi ya, dan untuk harga saat ini seperti yang saya kasih tahu tadi ya, ada di 1761 teman-teman. Tapi kalau kita berbicara apakah Pepcoin ini akan terus turun, saya tidak percaya ya. Tapi disclaimer dulu nih teman-teman ya, saya ngomong seperti ini bukan berarti kalian harus mengikuti saya. Tapi kalau saya pribadi ya, Pepcoin di tahun 2025 akan tetap bullish, menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena kesini kalau teman-teman lihat di Dex Screener ini ya, banyak sekali ya teman-teman ya, koin-koin yang jadi abu lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi orang-orang sekarang apalagi pemain baru itu krisis terhadap trusting atau meme coin yang bagus ya, meme coin yang terpercaya ya. Kalau kita berbicara meme coin yang terpercaya, kalau kalian lihat ya untuk di coin market cap ya, kita bisa lihat di sini dari sektor meme coin minimal kalian ambil 3 besar ya, minimal tuh ya, Dogecoin, Shiba Inu, Pepcoin ya. Kalau kalian mau coba 10 besar dari meme coin ini bisa juga ya, bisa dibilang gitu. Tapi ya kalau saya pribadi, saya mau main aman long term jangka panjang, saya akan ambil 3 besar ini ya, ataupun Bong masih boleh lah, atau Floki dan lain-lain ya, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman, ini data dari Look on Chain teman-teman ya, terdetek atau ke tracker ya penjualan dari well ya terhadap Pepcoin. Tapi kemungkinan dia menyesal karena per hari ini Pepcoin terjadi kenaikan ya, kenaikan 3,56% ya. Oke, ya 3,56% ya, naik lagi nih. Oke, meskipun demikian well tersebut masih memegang 180 miliar. Oke, bisa dibilang yang dia jual ini hanya sekitar 30% dari aset PEP-nya ya. Berarti kemungkinan ya dia take profit ya. Waktu itu mungkin waktu dia jual ini dia beli di harga murah dan terjadi koreksi dia jual saja, kira-kira seperti itu. Soalnya kalau dia nggak kuat untuk ngehold pasti dijual semua ya. Jadi logikanya gitu. Berarti waktu dia jualnya adalah take profit. Tapi apa salahnya take profit? Makanya saya selalu katakan ke teman-teman semuanya. Kalian semuanya kalau sudah cuan di kripto ya, kalian di meme coin kayak di Coin Michin atau di altcoin atau di Bitcoin, silakan kalian take profit. Tapi sekali lagi teman-teman ya, jangan pernah take profit secara 100% atau kalian langsung jual semua, itu sangat-sangat salah. Takutnya ya terjadi kenaikan lagi. Contoh, well ini kalau dia jual 180 miliar tokennya ya, atau dia jual semua kemarin, kalau dia jual semua otomatis dia nyesel karena hari ini ya terjadi kenaikan lagi. Ya kira-kira gitu. Oke, di sini berdasarkan dari kepemilikan ya. Saldo PP berdasarkan kepemilikan anjlok 1 miliar dolar di tahun 2005, di tahun 2025. Tapi kalau kita pair atau bandingkan dengan di tahun 2024, PP itu menjebol apa ya, volume transaksi tertinggi di tahun 2025 ya. Sorry, di akhir 2024 sampai ATH-nya kan, ATH barunya di tahun 2024 ya, kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi ya, disclaimer buat teman-teman semuanya ya, apapun aktivitas transaksi yang kalian lakukan itu ya, saya cuma mau pesan satu ya, kalau kalian mau take profit silakan, tapi jangan 100%. Kalau kalian bertanya gimana PP untuk tahun 2025 dan seterusnya, saya tetap nge-hold teman-teman, dan
begitu percaya dengan PP, kira-kira seperti itu. Bukan percayanya melebihi segalanya teman-teman ya, sekali lagi. Tapi, sudah pernah saya buat pembahasan terkait Pepcoin ini ya. Kalian lihat sirkulasinya itu sudah 100% ya, di mana ya, bentar ya. Oke kita lihat nah ini teman-teman ya. Jadi, total supply-nya 420 ya triliun, terus maksimum supply 420 triliun juga dan supply yang beredar ini sudah semua, sudah 100% dan yang lebih bikin bergairah yaitu holdernya itu belum sampai 500.000. Kalau kita bayangin dengan holder-holder dari Shiba, dari Baby Doge, dari koin-koin lain itu masih jauh ya. Jadi kalau bayangin saja deh kalau seandainya Pepcoin itu holdernya di atas 1 juta, otomatis kita tidak akan melihat harga murah seperti hari ini ya. Oke sampai di sini teman-teman ya, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.